Injourney bersama Garuda Indonesia terus berupaya melakukan penguatan konektivitas penerbangan domestik, salah satunya dengan menghadirkan program Free Domestic Flight mulai Agustus hingga akhir November 2026. Pemirsa, Injourney bersama Garuda Indonesia menghadirkan program Free Domestic Flight mulai Agustus hingga akhir November 2026 bagi para wisatawan mancanegara. Free penerbangan domestik ke Lombok dan Yogyakarta ini berlaku bagi wisatawan yang melakukan penerbangan ke Bali dan Jakarta. Injourney bersama Garuda Indonesia terus berupaya melakukan penguatan konektivitas penerbangan domestik, salah satunya dengan menghadirkan program Free Domestic Flight mulai Agustus hingga akhir November 2026. Program ini menyasar wisatawan internasional yang melakukan penerbangan menggunakan Garuda Indonesia pulang pergi, rute Jakarta dan Bali. Nantinya para pelancong asing tersebut akan dapat penerbangan gratis menuju Yogyakarta dan juga Lombok. Senior Vice President Corporate Secretary PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Yudhistira Setiawan mengatakan, selain dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, program Free Domestic Flight ini juga diharapkan dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di wilayah Yogyakarta dan juga Lombok. Kami di Injourney berharap ini akan menjadi satu seamless experience ketika nanti wisatawan asing datang ke Indonesia akan menggunakan maskapai kebanggaan Indonesia itu Garuda, lalu kemudian sampai atau tiba di bandara yang dikelola oleh Injourney, kemudian mereka akan bepergian ke destinasi yang dikelola oleh Injourney, menginap di hotel atau akomodasi yang menjadi aset Injourney, dan juga mereka akan berbelanja spending ke retail-retail yang dikelola Injourney. Harapannya untuk dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di destinasi-destinasi wisata yang mereka bertuju. Yudhistira menambahkan, wisatawan mancanegara tidak lagi dapat dipandang sebagai pelancong saja, namun juga harus diberikan ekosistem perjalanan yang baik, tempat tinggal yang nyaman, agar wisatawan mancanegara dapat menikmati pariwisata lebih lama dan berdampak pada ekonomi yang luas. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan meluncurkan layanan digitalisasi akta kelahiran digital melalui integrasi platform Satu Sehat dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Lewat sistem ini akta kelahiran dapat diterbitkan secara otomatis dan dikirim secara daring sesaat setelah bayi lahir di fasilitas kesehatan. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan resmi meluncurkan layanan digitalisasi akte kelahiran digital melalui integrasi platform Satu Sehat dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Melalui sistem ini, akte kelahiran dapat diterbitkan secara otomatis dan dikirim secara daring sesaat setelah bayi lahir di fasilitas kesehatan di berbagai wilayah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa integrasi data tersebut akan mempermudah penerbitan dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir. Menurutnya terdapat sekitar 4,8 juta bayi lahir setiap tahun di Indonesia atau sekitar 13.000 kelahiran per hari. Nantinya dokumen tersebut dapat dicetak maupun dikirim secara digital kepada pihak orang tua. Ya, kalau ada ibu yang melahirkan anak-anak itu sekitar 4,8 juta setahun atau 13.000 per hari, kartu akte kelahirannya termasuk kartu keluarganya dan kartu ibu anaknya bisa langsung keluar secara digital, bisa di print out, bisa juga dikirim. Itu aja. Jadi terima kasih Pak Luhut, ini Pak Luhut sama yang sudah menginisiasi ini, dan terima kasih Pak Tito yang sudah membuka kerjasama dengan Kementerian Kesehatan mengintegrasi data Dukcapil. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa integrasi Satu Sehat dan SIAK memungkinkan akte kelahiran diterbitkan segera setelah bayi lahir tanpa orang tua harus mengurus secara manual ke berbagai instansi. Akte kelahirannya sistem di Dukcapil yang punya data lengkap masyarakat Indonesia digabung dengan sistemnya beliau, data sehat, Satu Sehat, diintegrasikan supaya setiap anak yang lahir langsung diberikan akte kelahiran. Saya bilang sangat bisa sekali dan sangat mendukung sekali, dan itu akan satu mempermudah layanan publik masyarakat. Ya, masyarakat nggak harus sana kemari untuk ngurus akte kelahiran.
Adapun Tito menjelaskan akte kelahiran digital nantinya dapat langsung diterima melalui fasilitas kesehatan tempat persalinan, baik puskesmas maupun rumah sakit. Bahkan dokumen juga bisa dikirim melalui email maupun nomor WhatsApp orang tua untuk kemudian dicetak secara mandiri. Dari Jakarta, Iwantoro Winduaji, IDX Channel. Pemirsa, Palestina mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap pendudukan dan ekspansi permukiman Israel di tepi barat, serta tidak hanya mengeluarkan teguran biasa. Saat berbicara dalam sidang tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansur mengatakan, masyarakat internasional tidak bisa menerima langkah PBB yang hanya memberikan teguran yang bersifat biasa terhadap Israel. Mansur menambahkan Israel berupaya merebut sebanyak mungkin wilayah Palestina dengan jumlah penduduk Palestina yang semakin berkurang. Mansur juga memperingatkan aneksasi wilayah tepi barat telah berlangsung. Karena itu Mansur mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan seluruh instrumen yang dimilikinya dalam menegakkan hukum internasional. The reality is that one state is illegally occupying the land of the other state. So therefore we need the international community, the Security Council, to help the state of Palestine that lives under ruthless occupation, illegal occupation using the words of the International Court of Justice, to help us to end this illegal occupation as the International Court of Justice said as rapidly. Pemirsa, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung terus menurun untuk pekan keempat beruntun dan mencapai titik terendah sejak dirinya mulai menjabat. Real Meter menunjukkan tingkat persetujuan terhadap kinerja Lee berada di angka 43,3% atau turun 2,6 poin persentase dibandingkan pekan sebelumnya. Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung terus menurun dengan tingkat persetujuan merosot untuk 4 pekan berturut-turut dan mencapai titik terendah sejak dirinya mulai menjabat. Dalam survei terbaru yang dirilis menunjukkan tingkat persetujuan terhadap kinerja Lee berada di angka 43,3% atau turun 2,6 poin persentase dibandingkan pekan sebelumnya. Survei dilakukan terhadap 2.514 pemilih pada 3 hingga 7 Agustus lalu yang memiliki margin of error plus minus 2 poin persentase dengan tingkat kepercayaan hingga 95%. Penurunan dukungan terhadap Lee paling tajam terjadi di Seoul dengan tingkat persetujuan terhadap presiden di ibu kota Korea Selatan tersebut turun 5,9 poin persentase. Tidak hanya itu, penurunan juga terjadi di Daegu dan Provinsi Gyeongsang Utara sebesar 5,5 poin. Sementara di Busan, Ulsan dan Provinsi Gyeongsang Selatan tingkat persetujuan turun 4,8 poin. Bahkan dukungan terhadap Lee juga melemah cukup signifikan di kalangan pemilih berusia lanjut dengan tingkat persetujuan turun 5,6 poin di antara responden berusia 70 tahun ke atas dan 5,3 poin di kelompok usia 60-an. Sejumlah kontroversi dinilai turut mempengaruhi perubahan dukungan tersebut, termasuk terkait perubahan pajak properti, amandemen undang-undang acara pidana, ketidakpastian ekonomi serta gelombang panas berkepanjangan. Di tengah penurunan tingkat kepuasan terhadap presiden, partai yang dipimpinnya justru masih unggul dalam survei terpisah yang dilakukan Real Meter dengan perolehan dukungan 44,6%. Sedangkan Partai People Power sebagai partai oposisi utama hanya didukung 37,6%. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengalihkan sebagian keuntungan BPI Danantara untuk mendukung APBN dan difungsikan sebagai cadangan di kas negara. Rencana tersebut diakui menjadi salah satu bentuk kontribusi Danantara terhadap fiskal negara. Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengalihkan sebagian keuntungan BPI Danantara untuk mendukung anggaran pendapatan dan belanja negara. Keuntungan tersebut akan difungsikan sebagai cadangan di kas negara. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, wacana pengalihan dana tersebut saat ini masih sebatas ide. Pemerintah masih perlu melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai rencana tersebut bersama Danantara, termasuk skema penyalurannya. Purbaya belum memastikan melalui pos apa dana tersebut nantinya akan dicatat dalam APBN. Danantara kan menghasilkan juga keuntungan kan. Presiden merencanakan sebagian keuntungan itu sebagai cadangan
APBN. Nanti masih dibicarakan dengan. Rencana tersebut diakui menjadi salah satu bentuk kontribusi Danantara terhadap fiskal negara. Tim Liputan IDX Channel.